Shalom bagi kita semua. Puji Tuhan, di malam ibadah Passion 4 Kamis Putih tanggal 2 April 2026 kita masih diberkati Tuhan. Tuhan menggerakkan hati kita untuk datang ke tempat ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk Tuhan. Kita boleh meninggalkan segala apa yang masih kita belum selesaikan. Kita mau bersekutu bersama dengan Tuhan saat ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh. Amin. Teduh selesai. Mereka berseru bersahut-sahutan, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi, alam semesta dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Sambil kita merespon panggilan yang kita dengar menguduskan Allah, kita mau bernyanyi dari lagu pujian Nur di Bukit yang Jauh. Lambang
penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita memuji Tuhan bahwa terlalu besar kasih Allah akan kita, bahkan Dia rela mati bagi kita. Apa respon kita? Apa yang mau kita lakukan untuk Tuhan? Boleh kita jawab dalam hati kita pribadi, lepas pribadi. Terlalu besar kasih Bapa. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita akibatku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Aku lihat telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita akibatku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Pernahkah kita merenungkan? Pernahkah kita memikirkan bahwa besarnya pengorbanan Allah bagi kita melalui Yesus yang rela mati di kayu salib, disiksa, dicercah, dihina, diolok-olok demi kita umat manusia. Kita mau patut mengucap syukur kita diselamatkan oleh Yesus yang sudah hidup. Jangan kita kembali. Kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita akibatku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita berresponsorial, bermazmur bagi Tuhan
di dalam Mazmur pasal 116 ayat 1 sampai 12. Saya membaca di ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih membaca di ayat yang genap, dan di ayat 12 terakhir kita bersama-sama. Bersyukur karena luput dari belenggu maut. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia mendengarkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan masuk kepadanya. Jerat maut melilipi aku, kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku susah dan merana. Tetapi aku menyebutkan nama Tuhan, ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan itu pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang hidup. Aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Dalam kepanikanku, aku berkata, semua manusia pendusta. Bagaimana aku balas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Kita menyaksikan kesaksian pujian dari kelas meeting pelayan. Waktu dan tempat persilakan.
Terima kasih untuk personal pujian di dalam memotivasi, di dalam mendorong kita lebih dekat kepada Tuhan. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Erwin Daud. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian dari nyanyian rohani metodis nomor 260, Tercurah Darah Tuhanku. Dilepaskan dari kuasa maut. Darah-Mu adalah darah yang sangat mahal yang tercurah di atas kayu salib. Pada malam hari ini ya Bapa, kami datang di hadapan-Mu. Kami akan
bersama-sama menyembah-Mu. Dan di dalam penyembahan-Mu itu juga kami bersama-sama rindu untuk mendengarkan, merenungkan bagian firman Tuhan. Berkati kami Bapa, telinga kami, mata kami, dan semua panca indera kami, agar apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, boleh memperkaya asana rohani kami. Doa ini kami naikkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ya, Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Hari ini disebut dengan Kamis Putih, dan besok disebut dengan Jumat Agung, karena di dalam peristiwa Jumat Agung ini merupakan sebuah karya terbesar daripada kasih Allah yang menyerahkan nyawanya dan rela mati di atas kayu salib untuk umat manusia. Itu sebabnya kita bersyukur Bapak Ibu bahwa hari Jumat Agung oleh pemerintah di mana saja di seluruh dunia ini, khususnya di Indonesia, hari ini, hari Jumat Agung, diberi kesempatan kepada semua umat Kristiani untuk beribadah dan menyembah Tuhan. Dan hari itu diberi tanggal merah, artinya libur. Sepenuh waktu kita bisa pakai. Kalau besok libur, berarti malam ini kita bisa beribadah sampai tengah malam ya. Siap? Siap tidur atau siap? Ya, hai. Ya, yang jelas memang malam ini adalah malam yang merupakan satu malam perenungan bagi kita, untuk besok kita masuk di dalam satu penyembahan yang betul-betul, karena kita sadari kenapa kita menyembah Tuhan, kenapa kita memuliakan Tuhan, kenapa kita mengagungkan Dia. Ya, satu pernyataan yang sangat penting adalah karena Dia mengasihi kita, dan kita pun harus mengasihi Dia. Bapak Ibu, saya ajak kita membuka Alkitab kita dari kitab Injil Yohanes pasal 13. Kita baca ayat 1 sampai dengan ayat 17. Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17, dan dilanjutkan nanti dari ayat 31. Jadi bagus. Ya, kita baca secara bergantian Bapak Ibu. Saya ayat 1 dan Bapak Ibu ayat yang kedua sampai ayat yang ke-17, dan dilanjutkan dengan ayat 31 sampai dengan ayat 35. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Ia mengasihi orang-orang miliknya yang di dunia ini, dan Ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya.
Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada hidungnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka selesailah ia kepada Simon Petrus, kata Petrus kepadanya, Tuhan, Engkau akan membasuh kakiku. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak. Kata Petrus kepadanya, Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya dia semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi kalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada Tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Ayat 31 sampai 35. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dimuliakan dan Allah memuliakan di dalam dia. Allah dimuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dimuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya sebentar lagi aku ada bersama-sama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi kamu tidak dapat datang. Demikian pula sekarang aku mengatakannya kepada kamu juga. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, kalau kamu saling mengasihi. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, dan berbahagialah setiap kita yang membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada seorang filsuf Rusia, dan dia juga adalah seorang novelis, seorang penulis yang sangat terkenal sekali di dunia dan juga di Rusia, namanya Leo Tolstoy, yang hidup pada tahun 1828. Jadi kalau dia masih hidup, usianya sudah mau hampir 100 tahun. Dia sangat terkenal sekali dengan buku-bukunya dan perkataan-perkataannya yang membangun dan yang menstimulus, merangsang orang. Dan salah satu kata-kata dia yang sampai hari ini tercatat, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, dia berkata begini, jika kamu merasakan sakit, itu artinya kamu masih hidup.
Tetapi jika kamu merasakan sakit orang lain, maka kamu manusia. Ngerti ya? Saya ulangi lagi. Dia berkata, jika kamu merasakan sakit, itu berarti kamu masih hidup. Tetapi jika kamu merasakan sakitnya orang lain, kamu adalah manusia. Ini berbicara tentang empati. Ya, sebuah keadaan dari seseorang yang betul-betul memahami orang lain secara dalam. Bukan hanya sekedar say hello, bukan hanya sekedar, aduh sakit ya, aduh saya tolong ya, enggak. Tetapi betul-betul dia merasakan ketika orang lain sakit dan dia yang merasa sakit, itu menunjukkan empati, perasaan yang dalam, yang luar biasa dia rasakan tentang orang lain. Sehingga Leo mengatakan, kamu manusia, karena memang manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang tidak individual, yang merasakan sakitnya orang lain, yang merasakan penderitaannya orang lain. Dan itu juga kira-kira yang dialami, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, aku mencintai, aku mengasihi, bukan lip service. Bukan hanya sekedar kata-kata yang keluar dari mulutnya, dari bibirnya, tetapi itu lahir dari hatinya yang terdalam. Bukan pada waktu dia hidup bersama-sama dengan murid-muridnya, tetapi perasaan itu adalah satu perasaan yang dipendam sedemikian lama, yang muncul sedemikian lama, berabad-abad. Dan itu terjadi di Taman Eden. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah berkata kepada ular, iblis yang telah mencobai dan membuat Adam dan Hawa berdosa. Dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15, Allah berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, hai iblis, dengan keturunannya. Dengan keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini sebuah janji awal tentang keselamatan, atau yang disebut dalam bahasa teologi pre-evangelium. Berita sukacita yang pertama yang dikumandangkan oleh Allah kepada dunia, bahwa satu saat kepala iblis akan dihancurkan di atas kayu salib, dan iblis hanya bisa menghancurkan tumit dari keturunan wanita. Dan ini menggambarkan bagaimana kasihnya Allah itu kepada manusia sudah terjadi begitu lama sekali. Dan itu tidak pernah tidak terrealisasi, tetapi pada satu saat perasaan itu terrealisasi dengan satu tindakan yang tidak pernah ada satu manusia pun yang mengalami seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Saudara, dalam cerita ini kita melihat sebuah kisah tentang interaksi Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Ya, di dalam interaksi ini mereka makan bersama-sama, dan saya percaya menunya tidak bagus-bagus amat. Ya, mungkin lebih bagus menu kita. Ya, saya selalu lihat di WA. Ya, datang jam 5. Makan bakso, katanya Pak J. Wah, itu sudah enak. Di zaman itu tidak ada bakso. Ya, dan saya tidak reaksi, saya diam aja. Saya tunggu kalau bilang makan babi panggang, saya datang duluan itu pasti. Ya, tapi tidak sampai-sampai Pak J. Ya, artinya Mbak, saya yakin ada pesta di situ. Ya, karena makanan dasar mereka adalah roti.
Ya mungkin ada sedikit daging ya kecil begitu yang dibagi-bagikan. Karena apa? Rombongan pelayanan Tuhan Yesus ini bukan rombongan orang kaya. Ya, mereka adalah rombongan-rombongan yang notabene orang-orang yang sederhana. Background mereka sebagian besar adalah nelayan. Yang ketika mereka tinggalkan pekerjaan mereka, pasti income mereka, pemasukan mereka juga berkurang. Jadi mungkin mereka makan seadanya. Tetapi makan malam ini adalah makan malam yang bersejarah. Makan malam ini adalah satu makan malam yang penuh dengan hal-hal yang begitu indah yang Tuhan tanamkan di dalam pikiran para murid pada waktu itu, yang mereka tidak sadar ketika Yesus berdiri dan mulai mempersiapkan diri untuk membasuh kaki murid-muridnya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan. Saya tadi katakan bahwa ini sesuatu yang mungkin tidak pernah dilakukan oleh pemimpin agama apapun. Sehingga ketika Tuhan Yesus berdiri untuk mempersiapkan dirinya membasuh kaki para murid-muridnya, Petrus bereaksi. Karena memang dari sekian banyak itu murid-murid Yesus, Petrus itu selalu bereaksi. Ya, reaksinya macam-macam, kadang yang negatif, kadang yang positif. Pokoknya dia bereaksi dulu. Wah, Tuhan jangan. Ya, ingat ya reaksinya. Wah, Tuhan jangan. Kalau Tuhan mau basuh kaki saya, jangan Tuhan. Kalau boleh saya yang basuh kaki Tuhan, bagus sekali. Tapi pada akhirnya dia bereaksi lagi ketika Tuhan bilang, enggak, saya basuh kaki kamu. Dia bilang, oh kalau gitu Tuhan, jangan cuma kaki dong. Ya, tangan juga, badan juga ya. Dia minta semuanya. Dikasih kaki, dia mau bonus yang lain. Ini reaksi daripada Petrus. Kenapa? Ini sesuatu yang tidak lazim. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu. Dan Tuhan Yesus melakukan ini sebagai bukti dari pelayanannya yang selama ini dia sudah lakukan kepada banyak orang bersama-sama dengan murid-muridnya. Ya, saudara, kalau kita perhatikan bahwa dasar dari pelayanan Tuhan Yesus yang dia lakukan melalui perbuatannya itu, Alkitab mencatat bahwa dasarnya adalah kasih. Peristiwa pembasuhan kaki juga dilakukan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada perjamuan makan bersama itu adalah karena kasih yang dia ingin tunjukkan. Dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya itu merupakan sebuah teladan tentang dua hal penting yang kita perlu renungkan pada malam hari ini. Yang pertama, saudara, ini merupakan sebuah perbuatan teladan tentang pelayanan. Dan yang kedua, ini berbicara tentang kerendahan hati. Pelayanan dari hal-hal yang kecil, yang sederhana, ya, tetapi memiliki nilai yang sangat tinggi sekali. Itu sebabnya kita perhatikan reaksi dari Petrus. Kakinya yang mau dicuci, dia gak nyangka. Karena selama ini yang dia saksikan, yang dia lihat, yang dia ikuti Tuhan Yesus buat mujizat. Orang mati dibangkitkan, orang yang buta dapat melihat, orang yang tuli dapat mendengar. Dia berkhotbah, begitu banyak orang yang kemudian mendengarkan khotbahnya. Itu sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang luar biasa. Dan dia tidak pernah menduga ketika Tuhan melakukan sesuatu yang nampaknya kecil dan sederhana, yaitu membasuh kaki mereka. Jadi ini satu bentuk pelayanan yang sederhana, satu bentuk pelayanan yang kelihatannya kecil, tetapi punya nilai, punya makna yang luar biasa. Kadang-kadang kita berpikir, saudara,
Pelayanan itu ya khotbah. Pelayanan itu mimpin pujian. Pelayanan itu main musik. Pelayanan itu kalau bisa yang terkenal KKR dan sebagainya. Dan saya mengalami itu, saudara. Ketika masih mahasiswa tingkat 1, ketika lihat kakak kelas saya bawa khotbah, menyampaikan firman Tuhan pada morning chapel, saya berpikir satu saat saya akan seperti dia. Tapi saya tidak mau sederhana seperti dia, kalau ngomong biasa saja. Saya mau seperti KKR Stephen Tong. Ya, saya mau berkhotbah menyala-nyala. Ketika saya baca satu buku, ya, bukunya John Sung, ya, seorang penginjil dari China yang sekolah di Amerika dan dia punya gelar 2 doktor. Ketika dia sampai ke China, belum sampai ke China mendarat, dia buang satu, dia robek-robek ijazahnya, dia hanya bawa 1 saja untuk menyenangkan papanya. Tapi kemudian ketika sudah sampai di China, dia menjadi seorang penginjil yang berkhotbah secara luar biasa. Dia kalau khotbah itu bikin panggungnya gede-gede. Nah, Stephen Tong terpengaruh dengan John Sung. Karena John Sung pernah melayani di Surabaya dan dia mengumpulkan begitu banyak orang-orang China. Semangatnya luar biasa. Dan waktu saya baca tentang John Sung, saya ingin seperti dia. Saya tidak mau biasa-biasa. Ketika kakak-kakak kelas saya kalau khotbah renungan itu, ya renungannya juga biasa-biasa saja. Saya mau yang luar biasa. Maka ketika saya mempersiapkan khotbah saya pertama kali, saya tinggal di dalam kamar dan tidak mau diganggu, dan dosen saya bilang, "Erwin, kenapa kamu di kamar? Orang lagi belajar." Saya bilang, "Enggak, saya mau siap khotbah." Lah kan siap khotbah kan harusnya sendiri. Bukan, Pak, saya khotbahnya dogma, doktrin. Seperti dosen mau ngajar. Dia bilang, "Enggak usah lah, kamu biasa-biasa aja dulu. Yang kamu khotbahin juga mahasiswa teologi, dosen teologi, ngapain gitu ya." Saya baru pikir, iya ya, saya khotbahin di depan orang-orang ini percuma juga ya, dia sudah tahu duluan. Tapi saya kepingin lebih daripada yang itu. Karena apa? Gambaran saya melayani adalah melakukan sesuatu yang disanjung orang, yang dianggap hebat oleh orang. Padahal tidak, saudara. Di dalam pelayanan, Tuhan tidak menuntut kita melakukan hal-hal yang besar. Tapi Tuhan mau kita melakukan hal-hal yang paling sederhana, yang paling kecil, yang paling mungkin tidak diperhitungkan oleh orang lain. Saya baca WA grup kemarin, kalau nggak salah Pak James meminta supaya semua masuk dan membantu untuk membereskan kursi-kursi. Saya tidak tahu apakah kemarin ada pemberontakan atau kerusuhan sehingga kursi-kursi jadi kacau. Tapi yang jelas supaya ibadah kita teratur, kursi-kursinya juga teratur. Ini hal yang sederhana sekali. Bayangkan kalau kita masuk tadi, terus kursi ada yang menghadap sana, ya ada yang kakinya di atas. Kaki kursi berapa, Bu? 4 ya? Oh, saya pikir 2 tadi Ibu bilangnya, cuci kaki kalau itu ya. Iya, kalau kursinya berhamburan pasti akan terganggu kita. Tidak nyaman di dalam pandangan kita. Pasti membutuhkan waktu untuk membereskan kan. Tapi ketika kita sama-sama membereskan kursi, dibuat tertata dengan baik, diatur dengan baik, rapi dan sebagainya, kita duduk pun juga nyaman. Tanpa kita sadari ini adalah satu perbuatan yang punya nilai yang luar biasa sebenarnya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap pekerjaan pelayanan itu adalah berharga di mata Tuhan. Sapu gereja, bersihkan halaman gereja, itu pelayanan, bagian dari pelayanan yang tidak bisa lepas dari pelayanan yang lain-lain. Tidak bisa lepas dari pelayanan yang dibutuhkan di dalam gereja ini. Cuci piring, saya lihat anak P3MI juga bagus ya, cuci piring. Ya, kenapa mereka cuci piring? Karena mereka pakai makan. Ada yang cuci piringnya banyak sekali karena memang makannya banyak. Ya, dan saya lihat satu teladan yang luar biasa, Pak Tampu juga sebagai ketua jemaat pernah cuci piring, ya. Waktu kita masih uruk-uruk ini, wah,
beliau cuci piring di sebelah sini. Saya mau ikut, tapi piringnya sedikit, biar aja, ya, matang aja yang beresin. Ya. Tapi ini merupakan sebuah tindakan yang nyata dari sebuah pelayanan yang besar, yang berdampak. Dan mari Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam masa raya Kamis Putih ini, kita boleh belajar dari sebuah teladan yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan hanya disalib saja, bukan hanya dia didera saja, sebagai satu teladan yang dia perbuat, dia lakukan di depan para muridnya, tapi dari hal yang sederhana yang tidak terbesit di dalam pikiran murid-muridnya, dia lakukan itu. Kenapa? Karena dasarnya tadi adalah dia mencintai dan mengasihi kita. Oleh sebab itu dia ulangi kembali pernyataan ini di dalam ayat 32, ayat 33, 34, 35. Dia ulangi lagi. Aku memberi perintah baru. Ya, ini tanda petik barunya ini adalah jamak. Diulang lagi. Ya, saya ulangi lagi nih. Saya ulangi lagi. Ya, bahwa kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Dan itu tidak boleh berhenti oleh karena kondisi atau oleh karena keadaan, oleh karena tempat dan sebagainya, tidak boleh berhenti. Waktu Yesus mengatakan ini, dia sampaikan kepada murid-muridnya bahwa sebentar lagi dia mau mati. Sebentar lagi dia akan menghadapi sebuah peristiwa akhir dari hidup manusia, mati. Dan dia katakan, kalau aku pergi, kamu tidak tahu aku kemana. Dan ini merupakan satu pernyataan yang mengingatkan para murid-muridnya bahwa dia katakan terus, dia ulangi terus supaya kita ingat bahwa mengasihi itu adalah hal yang penting. Ketika kita melayani dengan dasar kasih, maka pelayanan itu pasti akan berdampak luar biasa. Sekecil apapun juga ketika kita melayani dengan mengasihi, maka itu akan berdampak secara luar biasa. Lalu yang kedua, saudara, perbuatan Tuhan Yesus merupakan suatu teladan hidup tentang bukan pelayanan saja, tetapi yang kedua adalah tentang kerendahan hati. Kerendahan hati ini adalah dasar dan motivasi di dalam melakukan pelayanan. Ya, saya ulangi lagi. Kerendahan hati ini adalah dasar dan motivasi di dalam melakukan pelayanan yang pertama tadi. Maka Tuhan Yesus berkata di dalam ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Dia katakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, buah dari kerendahan hati itu kemudian diungkapkan oleh Tuhan Yesus di dalam ayatnya yang ke-17, di mana Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu tahu semuanya ini, berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Buahnya adalah berbahagia. Ya, ketika kita melakukan pelayanan dengan kerendahan hati, mungkin ketika kita merendahkan hati kita, ada orang lain yang punya pikiran yang berbeda. Ya, karena kerendahan hati tidak selalu dilihat sebagai bentuk hal yang positif. Ada orang lain yang mungkin cara mandangnya, wah itu hina, wah itu enggak level saya itu. Tetapi saudara-saudara, ketika kita yang melakukannya dengan kerendahan hati, maka kita yang akan
memperoleh kebahagiaan. Kenapa? Ketika kita bisa belajar untuk memberikan sesuatu kepada orang lain dengan hati yang betul-betul tulus, maka itu akan memberi dampak yang berbeda kepada diri kita sendiri. Suatu kali saya waktu pulang, pertama kali saya pulang ketemu orang tua saya, terus terang saya tidak punya kontak selama saya kuliah 5 tahun itu. Saya tidak pernah tahu papa saya, orang tua saya tinggal di mana, dan saya tidak pernah kontak dengan mereka. Ya, saya tidak pernah kontak karena setiap kali saya kontak mereka tidak pernah balas. Kenapa? Itu tahun 85, saudara. Kenapa, saudara? Karena pada waktu itu saya tidak punya handphone. Papa saya juga tidak punya handphone. Jadi memang nggak bisa kontak lah gitu ya. Surat saja saya kirim tiap tahun, saya kalau Natal saya kirim, itu pun juga tidak pernah mereka terima. Mereka tidak pernah juga bersurat kepada saya, sehingga saya waktu pulang itu saya blank. Saya cuma tahu papa saya tinggalnya di belakang gereja Koinonia, namanya desanya Koinino, gereja Koinonia. Dan waktu saya naik taksi sampai di belakang rumah papa saya yang saya tidak tahu itu, saya tanya sama tetangga itu, "Oh, Pak Daud, Jody Daud." Adik saya itu nomor 2 yang dulu pernah main film sama-sama dengan Nurul Arifin, Farida Pasha, Herman Felani. Dia cukup terkenal karena adik saya tinggi, putih, lebih ganteng dari saya. Ya. Dia KW 1, saya KW 2. Dia, "Wah, Jody Daud ya?" "Iya," saya bilang, "itu adik saya." Dan saya ketemu dengan papa mama saya dan waduh, senang sekali. Senang bisa ketemu saudara-saudara, tetapi ada satu hal yang saya sangat miris sekali. Karena apa? Keadaan rumah saya, rumah orang tua saya tidak seperti yang saya harapkan, karena mereka kontrak rumah. Ya, dan itu pun rumah yang kesekian kalinya kontrak, pindah sana, pindah sini. Nah, waktu saya datang, Bapak Ibu, saya ingat sekali, papa saya orangnya agak ada angkuh ya, maklum tentara dulu, jadi dia agak bagaimana jaga image ya. Nah, sekali waktu dia siapkan pakaian, dia mau keluar, saya tanya mama saya, "Mau kemana?" "Paling beli beras." "Oh, beras habis ya mas?" "Iya." "Terus mau beli di mana?" "Ada orang Jawa yang jual beras." "Pasti ngutang." Saya kaget. Papa saya datang mau ngutang beras. Berarti selama ini ngutang terus. Saya cepet-cepet keluar, saya kejar papa saya. Nah, saya kasih uang. Waktu itu saya kasih 100.000, dia tolak. Dia bilang, "Nggak usah, nggak apa-apa, ada." Dia bilang, "Enggak, bapak bawa." Dan ternyata 100.000 itu 2 karung, 50 kilo. Dia bawa beras 50 kilo. Dan saya lihat papa saya sendiri yang pikul beras itu. Iya, dan dia pikul beras itu dengan wajah yang luar biasa. Dan saya bantu dia turunkan beras, dan dia peluk saya, "Win, makasih Win. Kita baru kali ini punya beras 50 kilo. Dan ini bisa makan mungkin untuk 1 bulan." Saya tanya mama saya, "Ma, kalau beli beras biasanya berapa?" "Ya kadang 1 kilo, kadang 2 kilo, segitu aja. Itu pun hutang." Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu saya lihat papa saya dalam kondisi yang seperti itu sukacitanya, saya masuk kamar, saya bersyukur saya bisa pulang di waktu yang tepat. Saya bisa memberikan sesuatu yang selama ini saya tidak pernah berikan kepada papa mama saya, karena selama saya kuliah 5 tahun, saya tidak pernah berikan apa-apa kepada mereka, karena saya tidak tahu tempat mereka, dan mereka juga tidak tahu tempat saya. Ada satu sukacita yang luar biasa. Walaupun rasa sedih di awal-awal ketika mendengar cerita mama saya sedih minta ampun, tapi ketika saya bisa berbuat sedikit saja, hati saya betul-betul dipenuhi dengan kebahagiaan dan sukacita. Dan saya percaya Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita mengikut Kristus,
hidup di dalam satu pelayanan yang beragam, yang mungkin ada sukacitanya, yang mungkin ada hinaannya, ada ejekan dan sebagainya. Tapi kalau kita lakukan itu dengan kerendahan hati seperti Kristus, maka sukacita, kebahagiaan itu akan terus mewarnai kehidupan kita. Dan seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam ayat 32, 33, 34, 35. Ketika dia mengulangi perintah yang baru ini untuk supaya kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mengasihi sesama seperti kita mengasihi Tuhan. Itu dua kalimat yang dibolak-balik, yang nilainya sama. Engkau mengasihi Tuhan, tapi kasihi juga manusia. Kalau engkau mengasihi manusia, sama seperti engkau mengasihi Tuhan. Dan ini dua ikatan yang tidak boleh terpisah. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita melayani Dia dengan rendah hati. Ketika kita mengasihi sesama kita, kita layani mereka juga dengan kasih dan dengan kerendahan hati. Maka scoresnya itu akan membuat kita mengalami hati yang penuh dengan sukacita. Itu yang Tuhan mau kasih kepada saya dan saudara. Walaupun dia lakukan itu dengan cara yang luar biasa, sampai mati di atas kayu salib, tapi dia mau saudara kita mendapatkan sukacita itu. Dia mau kita mendapatkan kebahagiaan itu. Pertanyaannya adalah, apakah kita sering mempraktekkan apa yang dinyatakan Tuhan? Apakah kita selalu mau belajar mempraktekkan kebenaran firman Tuhan? Kalau hidup kita kadang bagus, kadang enggak, kadang sukacita, kadang tidak sukacita, karena mungkin kita mempermainkan pelayanan-pelayanan yang Tuhan sudah taruh kepada kita, yang Tuhan sudah titipkan kepada kita. Tapi kalau kita belajar konsisten, maka pelan tapi pasti sukacita itu akan mewarnai hidup saya dan saudara. Kita berdoa. Amin. Boleh minta pemain musik. Besar anugerahnya, besar anugerahnya. Refnya saja. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Kami berterima kasih Bapa di surga untuk pencerahan, kekuatan, motivasi, dan kebenaran yang Tuhan nyatakan kepada setiap kami, bahwa hidup kami adalah hidup karena kasih Kristus. Sehingga apapun yang kami perbuat dalam pelayanan kami,
harus berdasarkan kasih kepadamu ya Tuhan. Apapun yang kami kerjakan dengan kerendahan hati, itu akan berdampak secara luar biasa jika kami melakukannya dengan kasih. Dan Engkau sudah mengulang-ulang pernyataan ini dengan tujuan supaya kami belajar untuk mengasihi Tuhan dan sesama kami. Kami melayani Tuhan dan sesama kami. Kami melayani dengan kerendahan hati, baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama kami. Terima kasih Bapa untuk renungan malam hari ini. Diberkatilah setiap kami, karena doa ini kami naikkan dan kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, tiba saatnya bagi kita untuk mempraktekkan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Mengingat pada malam itu Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, lalu kemudian mereka makan Paskah berjamaah, dan selanjutnya Yudas pergi dan mereka ke Taman Getsemani, dan di Getsemani malam itu juga Tuhan Yesus ditangkap, lalu dibawa ke Yerusalem dan dihadapkan kepada Imam Kayafas, dan besoknya Jumat dihadapkan kepada Pilatus. Nah, hari ini kita akan mendemonstrasikan sebagai satu bentuk apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita akan membasuh kaki. Pertama, ada 3 sesi kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan tadi. Silakan mewakili nanti Bapak Pendeta Erwin, istri saya, dan juga Ibu Sujudi. Saya akan membasuh kaki mereka. Itu sesi yang pertama. Nah, lalu yang kedua nanti kami akan membasuh kaki pengurus mulai dari majelis. Lalu nanti yang ketiga, jikalau berkenan, boleh jemaat mempraktekkan apa yang dikatakan Tuhan tadi, ya, saling membasuh. Itu pun terbatas jikalau ada yang mau saling membasuh. Pertama, Bapak Ibu, memang sekarang kita nggak mengerti. Tapi dalam proses perjalanan iman kita makin mengerti, seperti ketika Tuhan Yesus melepaskan jubahnya, lalu kemudian mengikat pinggangnya dengan kain lenan, lalu membasuh kaki murid dan mengelap pakai kain itu. Bapak Ibu, kita sungguh-sungguh memang dibersihkan oleh darah Tuhan Yesus. Yang kedua, kita mempraktekkan seperti apa yang dikatakan Tuhan, sehingga kita mengalami satu terobosan dalam iman. Khususnya bagi para pemuda dan remaja, anak-anak, ini akan menjadi panduan mereka ke depan, sehingga mereka mengalami kasih karunia Tuhan dengan ritual yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Dengan demikian, mari kita praktekkan, dan kita akan dipandu oleh pemandu worship leader ataupun singer dengan pujian bagaikan bejana secara perlahan-lahan. Kita menghayatinya, dan sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan air Engkau kuduskan ketika digunakan membasuh kaki kami. Satu keteladanan yang telah kami terima dari Tuhan akan kami praktekkan di gerejamu hari ini. Maka ketika Engkau membasuh gerejamu, ini adalah fondasi yang kuat bagi jemaatmu ke depan. Gereja GEM Immanuel Banjarmasin melakukan pelayanannya terus berkembang dan menjangkau banyak orang jiwa, dan Tuhan menambahkan jiwa, bahkan membuat gereja ini semakin besar dalam jumlah,
dan segala kemampuan dalam tugas dan fungsi gereja, dalam koinonia, diakonia, dan marturia, sehingga berbeda dari tubuh Kristus yang lain yang sudah terlebih dahulu berada di Banjarmasin, sehingga GMI dan Gereja Metodis menjadi berkat yang turut membaharui dalam perarakan ekumene. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ini dalam tangan kuasa Tuhan. Tolonglah kami, lindungi, dan Roh-Mu bekerja dengan kuat, menjauhkan segala apa yang tidak kami kehendaki. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami menyerahkan acara pembasuhan kakinya. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian bagaikan bejana. Silakan Pak Pendeta Irwin, Ibu Pendeta, dan juga Ibu Supitri, karena nanti kedua ibu ini akan membasuh kaki ibu-ibu di sebelah kiri saya atau sebelah kanan ibadah kita. Yang laki-laki nanti kami membasuh di sebelah kiri atau sebelah kanan kami. Bagaikan bejana, bagaikan bejana, siap dibentuk, demikian hidupku. Air dipakai kita langsung ganti gitu kan. Silakan duduk Bapak Ibu dengan sikap tenang. Musik tetap mengarun perlahan. Pemandu boleh sesekali menyanyikan sambil nanti kita bergantian kirian. Sebagaimana Tuhan Yesus telah membasuh kaki murid-murid sebagai murid Kristus, saya Pendeta James Damanik membaptis engkau, Pendeta Erwin, di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, membasuh kakinya.
pendeta James sekarang. Inilah hidupku di tanganmu, lepas turun kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Lunas hatimu, Yesus, sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Saya pendeta James menemani membantu sentap istriku membasuh kakinya. Yakin dalam nama sebagai bentuk ketatan saya terhadap perintah dari Setiap jalanku, kami hamba Tuhan pendeta James Damanik dan pendeta Erwin membasuh kaki Subitri Nainggolan sebagai tanda ketaatan kami terhadap perintah Tuhan Yesus. siap dibentuk mendidik hidupku di tanganmu, dengan urapan
saling mengasihi di dalam Sebab firman Tuhan katakan, jikalau engkau tidak dibasuh kakinya, engkau tidak berada di dalam diri Tuhan Yesus. Mari kita mencoba menyelesaikan ini dengan sangat baik. Apakah masih ada? Puji Tuhan, hari ini kita telah melakukan perintah Tuhan. Kita telah berada pada satu status, yaitu saling merendahkan hati kita, diri kita di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan senang dan mendengar, melihat apa yang telah kita lakukan dari keluarga kecil Beni Manil Banjarmasin yang akan dipakai Tuhan menjadi besar kelak pada suatu saat sesuai dengan waktu dan kerelaan, sehingga tidak ada satupun di antara kita yang terhilang. Puji Tuhan, dan kalau sudah selesai, mari kita bangkit berdiri dan kita menaikkan pujian kita. Memang kita betul-betul melakukannya hanya untuk menyenangkan Tuhan.
Ajaib benar anugerah-Mu yang tidak terlihat kasat mata ya Tuhan kepada setiap kami, tetapi menuntun dan membuat blueprint dalam hidup kami yang mencetak kami sedemikian rupa ke depan. Dengan hari ini satu komitmen, momen kami mempraktekkan perintah Tuhan, sehingga kami sangat berbahagia dan Kamu berkati menolong kami Bapa, sehingga pulang dari tempat ibadah ini kami mengalami ketentraman hati dan juga kesejahteraan yang melimpah yang dikerjakan Roh-Mu, sehingga kami dapat beristirahat tidur dan besok pagi bangun bergegas ke rumah Tuhan untuk menghayati Engkau, menghadapi persidangan dari pagi sampai Engkau dihukum mati. Satu demonstrasi yang telah Engkau praktekkan dalam sejarah manusia, sehingga di seluruh dunia memperingati Jumat Agung pada besok, dan kami mengucap syukur turut di dalamnya karena iman kami juga telah hidup melalui Jumat Agung ini. Bapa, berkatilah rangkaian acara dari pagi sampai dengan siang sore, sampai kami turut dalam melihat, mengingat detik-detik Engkau menyerahkan nyawa-Mu pukul 3 pada waktu itu. Dan kami ingat juga Bapa Engkau telah melakukannya untuk dan demi kami manusia berdosa. Oh Bapa di surga, terima kasih, sempurnakanlah iman kami ini dengan satu pengharapan yang pasti Bapa di surga di dalam Engkau. Oleh karenanya kami mengucap syukur karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Berkati apa yang telah kami lakukan ini, untuk juga kelak kami dapat mengerti dan generasi penerus di gereja-Mu dapat mengerti ya Tuhan. Kami menyerahkan tempat ibadah ini menjadi kemuliaan dan hormat tempat tahta-Mu ya Tuhan. Kami akan syukur dan terima kasih di dalam nama Bapa Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal dan Roh Kudus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita untuk menaikkan doa syafaat kita yang akan dibawakan oleh Bapak Edward Kutagali. Semuanya dikasih Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang penuh kasih, pada malam Passion keempat ini kami datang ke hadirat-Mu dalam kerinduan kami menaikkan doa-doa syafaat kami kepada-Mu. Bapa, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Di tengah segala tantangan, ketidakpastian dan pergumulan bangsa ini, biarlah kiranya Engkau tetap berdaulat atas bangsa kami, atas hidup kami umat-Mu. Tuhan, tolong curahkan hikmat, integritas bagi para pemimpin bangsa agar dapat senantiasa membawa kedamaian, kesejahteraan bagi negeri kami. Allah Bapa yang Maha Baik, kami menyerahkan seluruh gereja-gereja di Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk GMI wilayah 1, 2, Konta Pengembangan, Distrik 3, dan Resor GMI Grace ke dalam tangan kasih-Mu, terkhusus gereja di mana kami bersekutu dan melayani, GMI Immanuel Banjarmasin. Jadikanlah gereja-Mu satu dalam ikatan kasih Tuhan. Jauhkanlah segala perpecahan, iri hati, atau keegoisan. Kiranya gereja Tuhan dapat menjadi tubuh Kristus yang saling menopang, menguatkan, dan melayani dengan kasih. Pakai kami untuk menjadi garam dan terang bagi sekeliling kami, dan berani menyuarakan kebenaran serta kasih-Mu. Kami juga membawa dalam doa kami rencana kongres yang akan datang Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang senantiasa memimpin setiap proses persiapannya, agar segala sesuatu berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Bagi seluruh rangkaian perayaan Paskah, panitia,
pelaksanaan dan kebutuhan dana. Kami mohon penyertaan Tuhan dalam setiap rencana kegiatan. Berikan kami kekuatan, kesehatan, dan mencukupkan setiap kebutuhan kami. Tuhan, kami juga bersyafaat bagi kesetiaan umat-Mu. Pulihkan mesbah pribadi dan keluarga. Ajarkan kami untuk setia dalam beribadah, dalam memberi dan merespon panggilan Tuhan untuk diutus bersaksi. Allah Bapa, kami juga teringat dan membawa pokok doa kami mengenai perkara hukum yang sedang dihadapi gereja ini. Terkait akses jalan dan tempat parkir, kami memohon agar Engkau membuka jalan keluar dan menghadirkan penyelesaian yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Bapa yang penuh belas kasihan, kami mendoakan bagi saudara-saudari kami yang sedang mengalami sakit dan kelemahan tubuh. Engkau Maha mengetahui setiap nama, setiap kondisi dan sakit yang dirasakan. Kami mohon, ulurkan tangan-Mu yang menyembuhkan, berikan kesabaran dan pengharapan, serta proses kesembuhan yang sempurna menurut kehendak-Mu. Allah Bapa yang baik, kami bersyafaat bagi saudara-saudari kami yang membutuhkan pekerjaan. Bukakan pintu-pintu kesempatan. Tuhan, cukupkan kebutuhan hidup mereka dan tuntun langkah mereka ke tempat yang Engkau sediakan. Ya Tuhan, kami juga membawa doa bagi anak-anak, remaja, dan generasi muda kepadamu. Tanamkan firman-Mu dalam hati mereka dan bentuk mereka menjadi generasi yang takut akan Tuhan dan hidup dalam kebenaran firman-Mu. Kami juga bersyafaat bagi gembala kami, Bapak Pendeta James Damanik, dan seluruh tim pelayan gereja, hamba Tuhan, para majelis sekolah minggu, P3MI, PWMI, P2MI, dan seluruh komisi dan seksi. Tuhan urapi dan pakai kami dengan cara-Mu yang luar biasa. Kiranya Engkau senantiasa menyertai kami, mencukupkan dan menolong jemaat-Mu. Kami naikkan doa syafaat kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan ucapan syukur kita. Mari kita mempersiapkan persembahan ucapan syukur kita sebagai bukti bahwa kita telah diberkati Tuhan. Sebelumnya kita bersama berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur ya Tuhan di dalam penyertaan dan kasih Tuhan. Berbagai berkat-berkat yang boleh kami terima dari berkat hidup, berkat napas kehidupan yang boleh kami nikmati, berkat dari pekerjaan tangan kami, berkat Tuhan yang membukakan tingkat-tingkat lain Tuhan yang boleh kami nikmati di dalam kehidupan kami, baik di dalam keluarga kami, di dalam studi kami, dimanapun kami berada ya Tuhan. Oh Bapa yang baik, Engkau berkuasa di dalam hati kami, sehingga kami boleh dengan kerelaan hati kami, kerendahan hati kami, memberikan persembahan ucapan syukur kami yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kau memberkati kami di dalam memberikan persembahan. Kau memberkati tangan-tangan yang memberikan persembahan ya Tuhan, sehingga Bapa, nama-Mu boleh dipermuliakan untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga. Engkau layakkan persembahan kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sambil kita mengumpulkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, kita bersama-sama bernyanyi dengan judul Karya Terbesar. Yang terindah
bersama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan, serta lakukan apa yang Tuhan katakan kepada kita sebagai teladan murid Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kasih karunia daripada Allah Bapa dan di dalam anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan, kekuatan, sukacita daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita masih tetap berdiri. Kita mau angkat pujian bahwa kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allah telah terbukti di dalam kita menerima pengorbanannya, dan kita patut bersyukur karena kasih setia